Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ruby Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan saya selama mungkin 1 tahun lebih ini, di mana saya melakukan freelance dan memulai berbisnis di sektor IT. Oke, kita masuk ke chapter yang pertama, yaitu awal karir perjalanan saya untuk menjadi freelance. Jadi mungkin perlu diketahui teman-teman, kalau awal karir saya itu sebelum menjadi seorang freelancer adalah seorang AI engineer. Yang kemudian setelah 7 bulan saya menjadi AI engineer di salah satu startup Jogja, saya dipromosikan menjadi head of AI di situ. Kemudian long story short, kita langsung lompat ke tahun 2022 awal, di mana saya berpikir untuk pengen upskill, dan saya mulai stagnan lah, merasa stagnan di perusahaan saya yang lama. Saya pun mencoba untuk mulai meng-apply ke perusahaan-perusahaan yang lain. Karena saya punya kebutuhan, saya harus ada di Solo atau di Jogja, artinya itu cukup susah, apalagi di saat-saat itu remote mulai berkurang, pekerjaan remote sudah mulai berkurang, dan orang-orang juga sudah mulai kembali ke kantor. Saya pun memutuskan untuk mencoba freelance juga, barangkali jodoh saya adalah untuk menjadi seorang freelancer atau mencoba membuka agensi. Hingga akhirnya saya pun berhasil untuk mendapatkan proyek saya yang pertama, yaitu saya kerjakan di bulan Januari sampai bulan April, walaupun memang harganya nggak terlalu besar, tapi lumayan lah untuk saya menambah skill dan menambah portofolio saya, dan di satu sisi juga menambah income saya. Kemudian setelah proyek itu selesai, saya pun belum bisa dapat proyek, sampai akhirnya saya mencoba berpikir, akhirnya saya join ke salah satu perusahaan edukasi, yaitu edukasi anak-anak terkait coding. Dan di situ saya mulai belajar bagaimana cara menjelaskan suatu hal yang kompleks menjadi suatu hal yang lebih simpel dan mudah dipahami oleh audiens yang lebih awam. Kurang lebih saya bekerja di situ 4-6 bulan, sampai akhirnya saya pun juga buka jasa one-on-one mentoring, dan di situ sebenarnya saya cuma ada satu klien. Karena saya pun membuka jasa one-on-one mentoring itu pun nggak sengaja. Karena ada satu klien, yaitu itu dulu dosen saya di universitas saya dulu, cuman dia sekarang lagi S3. Dia sedang meminta tolong kepada saya karena dia background-nya bukan AI, tapi dia sedang riset AI. Jadi minta bantuan saya untuk dibimbing kayak gitulah dalam pengerjaan disertasinya. Dan dari situ berjalanlah service one-on-one mentoring, dan saya berpikir oke lah, kayaknya ini bisa nih buat dijadiin service, dan saya coba membuka service itu secara umum. Walaupun memang belum dapat pada saat tahun 2022 untuk klien-klien yang lain. Cuman klien saya yang dosen itu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan sebuah perusahaan yang juga ingin membuka jasa yang sama, yaitu one-on-one mentoring. Dan di situ saya pun join ke perusahaan tersebut sebagai salah satu mentornya mereka, dan saya melakukan one-on-one mentoring juga ke beberapa klien researcher. Mostly one-on-one mentoringku itu ke researcher, tapi juga ada yang ke mahasiswa dan ke profesional kayak gitu. Sampai akhirnya di akhir tahun saya ngerasa, wah ini kayaknya sudah cukup nih penghasilan freelanceku untuk menutup kebutuhan sehari-hariku. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar di perusahaanku yang lama. Tapi supaya aku keluarnya tidak benar-benar keluar dan tiba-tiba menghilangkan income aktifku selama bulanan, aku pun akhirnya memutuskan, dan sebetulnya ini juga ditawari dari perusahaannya ya, karena perusahaannya juga masih butuh karena belum dapat pengganti. Belum dapat pengganti atas Head of AI, karena Head of AI cukup peran yang sangat penting di perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut juga sangat menerimaku di awal, padahal aku dulu nggak punya pengalaman apa-apa. Akhirnya aku mau membantu perusahaan tersebut. Akhirnya aku ketika akhir Desember kontrakku habis Head of AI, aku pun melanjutkan jadi senior AI engineer freelance, di mana aku bisa bekerja di jam berapapun, tapi aku masih bisa membantu perusahaanku yang lama sampai bulan Juni. Oke, mungkin itu sih awalnya. Sekarang kita masuk ke chapter yang selanjutnya,
yaitu ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang full-time freelancer. Nah, karena saya sudah ngerasa cukup, saya pun memberanikan diri untuk mengajukan untuk mau resign dari perusahaanku yang lama. Kemudian yaitu dari perusahaan yang lama masih mengajukan untuk gimana kalau kamu jangan resign dulu, berbincanglah kita. Akhirnya keluarlah sebuah keputusan saya menjadi senior engineer freelance untuk membantu kebutuhan perusahaan. Oke. Nah, saya tanda tangan kontrak untuk kontrak Januari sampai Juni kayak gitu. Nah, dari situ saya mulai full-time freelancer. Dan fun fact teman-teman, penghasilan yang saya dapatkan ketika perpanjangan kontrak menjadi freelance itu separuh lebih sedikit. Jadi saya perlu memenuhi yang separuh sisanya. Saya pun mulai berpikir Januari, kira-kira dapat dari mana ya untuk memenuhi yang separuh sisanya. Walaupun memang saya sudah ada penghasilan freelance, cuma kan biasa ya, manusia itu ada rasa keraguan-raguan dalam mendapatkan uang. Karena memang freelance itu jalan yang tidak tentu. Seperti itu. Akhirnya nggak lama saya pun dikontak sama satu perusahaan untuk jadi AI engineer freelance mereka, yaitu perusahaan tersebut terletak di Jakarta. Dan akhirnya pun saya freelance di perusahaan tersebut. Kurang lebih setahun sih saya freelance di perusahaan tersebut yang Jakarta. Nah, kemudian juga perusahaan yang tadi saya sebutkan untuk membantu saya yang one-on-one mentoring itu, mereka juga lagi buka bootcamp dan saya pun jadi pengajar bootcamp di situ. Intinya dari Januari sampai Juni itu masih perjalanan yang sangat bahagia buat diriku, karena aku juga masih walaupun freelance tapi masih ada kayak income yang dijanjikan kayak gitulah ke aku, seperti kayak dari perusahaan yang aku jadi senior engineer, atau bahkan dari yang bootcamp, atau bahkan dari yang freelance Jakarta. Nah, problemnya itu ketika di Juni, karena aku merasa, wah I think it's gonna be easy to do freelance and business kayak gitulah. Sampai akhirnya saya pun berpikir untuk scale. Dan ini adalah salah satu kesalahan saya. Saya kepengen buru-buru scale up. Langkah pertama yang saya lakukan untuk scale up waktu itu adalah membuat PT di bulan Juni, yaitu untuk PT Agency. Dan kemudian saya berusaha untuk mengurangi porsi waktu saya, karena saya butuh fokus di PT saya yang baru saya bangun di bulan Juni. Akhirnya saya pun meninggalkan perusahaanku yang senior engineer, dan alhamdulillahnya mereka juga sudah dapat mengganti ketika saya pergi kayak gitu. Dan kemudian bootcampnya pun juga kebetulan pas lagi baru aja selesai. Jadi memang setelah Juni yaitu Agustus itu saya meninggalkan itu semua. Ada rasa takut lagi sebetulnya, biasa manusia ada rasa takut lagi, tapi saya terus berusaha. Tapi subhanallahnya, justru malah penghasilan saya itu tiba-tiba jadi meningkat drastis di bulan Agustus dan September. Dan di bulan Agustus terutama. Di bulan Agustus tiba-tiba penghasilan saya naik drastis, saya dapat project ini, dapat project itu. Dan akhirnya di bulan Agustus, saya memberanikan diri untuk meng-hire beberapa orang. Karena penghasilan saya mulai naik. Dengan harapan ketika saya meng-hire lebih banyak orang, itu harusnya penghasilan saya jadi jauh lebih meningkat. Ternyata, siklus naik itu hanya di bulan Agustus dan September. Kemudian datanglah Oktober. Oktober itu tiba-tiba sepi. Intinya cukup jarang orang-orang yang membutuhkan jasa consulting saya ataupun proyekan dengan saya. Cukup lumayan sepi pada saat Oktober, dan di situ pun saya mulai panik. Walaupun di bulan Oktober itu masih banyak invoice yang belum kebayar, saya masih ketolong di situ karena banyak invoice yang belum kebayar di bulan-bulan sebelumnya. Oktober itu adalah bulan pelunasan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya cukup ketolong di situ di bulan Oktober. Sampai akhirnya datanglah bulan November di mana invoice hampir semua kebayar. Saya butuh mendapatkan pemasukan, saya pun nggak tahu harus ngapain di bulan November. Sehingga akhirnya di bulan November saya mencoba untuk membuat beberapa produk untuk saya jual. Dan alhamdulillah works untuk menutup operasional yang ada di bulan November dan Desember. Dan sampai sekarang produk itu masih menutup operasional perusahaan kami. Walaupun memang perusahaan kami tidak bisa perform sebagus di bulan
Agustus dan September itu. Dan fun fact teman-teman, di bulan November, Agustus dan September itu saya baru nyadar ternyata memang expense saya juga besar banget di situ. Dan dari situ saya mulai mempelajari tentang pemasukan dan pengeluaran. Oh, kayaknya memang di bulan Agustus September itu expense saya terlalu besar. Jadi walaupun pemasukan saya revenue-nya cukup besar di bulan tersebut, tapi expense yang saya keluarkan itu juga cukup besar di bulan tersebut. Jadi hitungannya kayak hampir sama aja sebetulnya dengan bulan-bulan setelahnya. Cuma bedanya di bulan-bulan setelahnya saya lebih fokus ke transaksi yang lebih kecil kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu untuk perjalanan membangun freelance saya atau bisnis IT ini sampai setahun ke belakang. Nanti mungkin tahun depan akan mencoba yang versi baru kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke chapter yang terakhir, yaitu pelajaran apa aja yang saya ambil dalam proses freelancean saya kayak gitu. Yang pertama adalah survive no matter what. Ketika teman-teman memutuskan untuk memulai freelance atau bisnis, maka survive adalah aturan nomor 1 yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman harus berpikir bagaimana caranya bulan itu ada pemasukan, harus memutar otak untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara saya dapat uang. Di tahap ini teman-teman nggak boleh berpikir soal apa yang bisa scale atau tidak. Yang penting teman-teman bisa menafkahi dan makan dari hasil usaha teman-teman. Untuk masalah scale itu dipikir nanti dan bertahap. Yang kedua, kalau teman-teman nggak punya modal, maka padat karya adalah solusi. Di tahap awal teman-teman tidak memiliki modal dalam membangun bisnis, maka padat karya adalah pilihan dengan menjual jasa. Kenapa? Menjual jasa itu modalnya waktu, dan kalau kita sendiri yang mengerjakan, profit yang kita dapatkan itu bisa di atas 50%, bahkan hampir 100%. Dengan begitu, operasional bisnis menjadi tidak susah dan berat, dan itu akan memudahkan hidup teman-teman dengan izin Allah. Kemudian, manajemen keuangan adalah hal yang wajib. Teman-teman harus mencatat segala pemasukan dan pengeluaran, memisahkan antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran bisnis. Mencatat semuanya, walaupun teman-teman belum memisah rekening antara rekening pribadi dan bisnis. Trust me, untuk melakukan filter mana yang mana akan terasa sangat ringan dan cepat. Kemudian yang keempat adalah partnership dan kerjasama adalah kunci. Teman-teman sekarang ada di posisi modal ngepres dan seringkali belum mampu dalam hire orang untuk membantu kerjaan teman-teman. Maka yang bisa teman-teman lakukan adalah partnership. Selain itu juga teman-teman harus mempelajari apa kekurangan dan kelebihan teman-teman. Dengan begitu, teman-teman mencari orang yang bisa mengisi kekurangan tersebut. Yang kelima, tidak selamanya apa yang teman-teman kerjakan akan langsung berhasil. Itulah fungsi kita harus cepat melakukan iterasi dalam bisnis. Kita yang kecil, karena kita masih belum tahu mana yang works dan yang tidak. Eksperimentasi adalah sesuatu yang harus dan teman-teman harus expect bahwa teman-teman nggak langsung berhasil. Dan mungkin bisa saja kita sudah berhasil 10 kali akan gagal ke yang 11 kalinya. Ya intinya expect untuk gagal ketika kita mencoba sesuatu. Yang keenam, wajib manajemen resiko. Manajemen resiko adalah hal paling wajib dalam berbisnis. Salah satu cara yang biasa saya lakukan adalah bertanya, apa the best possible outcome ketika jika begini, dan apa worst possible outcome jika begini. Dan apakah saya siap dengan worst possible outcome-nya atau tidak? Bagaimana cara saya menanggulangi worst possible outcome tersebut? Lakukan perencanaan ketika teman-teman melakukan sesuatu. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.